Disambut layaknya seorang raja, bukti konkret Anies semakin dicintai oleh warga. Pemirsa dimanapun Anda berada, setiap hari ada hal yang baru ya, yang menyita waktu kita semuanya. Bukan untuk bermain-main, tetapi untuk melihat bukti nyata bahwa di berbagai kegiatan penilaian masyarakat dan warga Indonesia terhadap kampanye politik Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ini memiliki keunggulan yang tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain karena gaps yang terlalu jauh ya. Anies Rashid Baswedan setiap kali kunjungan atau melakukan safari politik di berbagai tempat mendapatkan nilai kurang lebih 80% ya. 80% atau minimal kalau kita rata-rata presentasikan ya, itu sekitar berkisaran 73% ke atas gitu. Nggak pernah ke bawah dari 70%. Sedangkan kunjungan dan berbagai visi misi, penyampaian gagasan ya dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini tidak begitu mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain karena pertama, Prabowo Subianto dinilai sudah terlalu tua untuk kemudian terus memberikan pengabdiannya kepada masyarakat Indonesia, lebih-lebih di kursi RI 1 gitu. Kemudian Ganjar Pranowo juga dinilai oleh masyarakat ini terlalu aktif gitu, melakukan kampanye politik di berbagai daerah. Terkesan meninggalkan Jawa Tengah sebagai salah satu tugas kewajiban seorang gubernur. Ini gubernur Ganjar Pranowo ini dinilai masyarakat sebagai ya tidak lebih dari sosok Bang Toyib gitu. Sering Bang Toyib gimana gitu, nggak pulang-pulang. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat bagaimana respon publik, masyarakat, warga setiap kali Anies didatangkan untuk berbagai kegiatan safari politik ya, yang dilakukan oleh partai pengusung Nasdem, Demokrat, PKS ya. Kemudian meskipun ada penolakan seperti kemarin di Bekasi, penolakan awalnya, kemudian pemindahan gitu kan, ini tidak mengurangi semangat warga Bekasi untuk mengikuti acara senam ya, senam bersama, senam sehat yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menyambut kehadiran sang calon presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Di daerah yang lain ini luar biasa, Anies ini disambut layaknya seorang raja ya. Padahal kita tahu ini belum jadi raja, tetapi sambutan masyarakat sudah sangat luar biasa. Maka kami Sewot TV mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di berbagai daerah yang sampai hari ini, bahkan besok hingga nanti hari H pencoblosan pemilu 2024 ya, di 14 Februari yang akan datang. Kalian sangat luar biasa, kalian benar-benar bisa memberikan pengorbanan baik raga, jiwa, apapun lah kalian korbankan, itu sangat luar biasa dan sangat bermakna bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia yang sehat, demokrasi yang cerdas, demokrasi yang tidak hanya umbar janji tetapi menuai banyak prestasi gitu kan, tapi menghasilkan produk-produk yang yang tidak meninggalkan tradisi lokal, tetapi kebudayaan kita ini bisa menjadi identitas sejati yang bisa menarik bagi seluruh warga dunia. Nah, untuk bisa menggeser dari ketertinggalan budaya, nilai-nilai budaya yang kita miliki, yang padahal ya, yang sangat luar biasa gitu kan, tetapi tidak mampu memberikan dampak positif misalnya terhadap kehidupan berbangsa bernegara di luar Indonesia, maka saatnya lah Anies Rashid Baswedan menahkodai bangsa ini untuk kemudian nantinya tidak hanya soal budaya, politik, sosial ya, tetapi pendidikan juga semakin maju. Mafia-mafia di lembaga-lembaga pendidikan insya Allah akan
kalau Anies jadi presiden ini tidak akan kita temui lagi. Kemudian yang paling yang tampak buat kita semuanya gratisnya pendidikan gitu kan, tepat sasaran ya, dana pendidikan, BOS dan lain sebagainya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sambutan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ini nggak ada di kubu sebelah, nggak ada. Meskipun kita tahu Ganjar Pranowo ini orangnya Jokowi gitu, orang PDI gitu kan, kader PDI ya, presiden petugas partai gitu kan, calon presiden petugas partai. Jokowinya presiden petugas partai kalau kata Bu Mega gitu kan. Kemudian Ganjarnya hari ini juga akan ditugaskan untuk menjadi bakal calon presiden, tapi statusnya tetap status petugas partai. Dan nanti juga kalau udah, walaupun nanti mungkin dilantik ya, tapi rasanya nggak mungkin gitu. Kayak Jokowi lah, Jokowi meskipun dilantik jadi presiden 2 periode jadi presiden. 2014 dilantik sebagai presiden Indonesia, 2019 kembali dilantik yang kedua kalinya. Tetapi apa daya Jokowi sebagai presiden kalau kemudian label petugas partai itu selalu menjadi tameng dalam mengambil keputusan dan memberikan kinerja bagi bangsa ini. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, petugas-petugas partai ini saatnya kita singkirkan, kita kasih tempat yang nyaman. Nah, kita persilahkan petugas rakyat ya, Anies Rashid Baswedan untuk benar-benar memberikan seluruh tenaga pikiran, kecerdasan, kepinteran, moralitas yang dia miliki gitu kan, untuk berkontribusi bagi keberlangsungan bangsa dan negara, lebih-lebih rakyat Indonesia ya, dengan tetap di jalur demokrasi yang sehat, demokrasi yang yang bisa merangkul semuanya gitu. Tidak hanya jargon saja Pancasilais gitu, salam Pancasila, tetapi giliran dengar orang adzan gitu kupingnya kayak mau meledak gitu. Iya. Kemudian kalau ada pengajian pengennya bubarin aja gitu, itu Pancasila dari mana? Anda salah memaknai salam Pancasila. Nah, kalau Anda kembali kepada assalamualaikum, ini pakai dhamir kum gitu kalau kita belajar bahasa Arab. Assalamu, keselamatan, kedamaian, alaikum buat kalian semuanya. Nah, ini baru tidak mengkotak-kotakkan. Islam itu nggak pernah mengkotak-kotakkan. Jadi Pancasila itu lebih kepada nanti dikotak-kotakin gitu. Kalau biasnya malah justru inginnya bubarin pengajian mama, majelis-majelis taklim. Kemudian kalau dengar suara adzan pengen pecah telinganya Menteri Agama misalnya, ini kan ini yang mengkotak-kotakan, ini yang tidak menghargai mayoritas ya, sebagai status yang sama dengan minoritas gitu. Ini bukan cara kemudian Jokowi dan kroninya itu menghargai minoritas gitu. Yang menghargai minoritas seperti Gubernur Jakarta Anies Baswedan kemarin dan calon presiden kita 2024 benar-benar bisa menempatkan diri sebagai pemimpin yang mengayomi ya, seluruh warga negara, tidak pandang bulu, mau minoritas maupun mayoritas, semuanya sama di mata hukum. Pengendalian hukum yang kuat ini akan mengurangi jarak yang begitu jauh antara si kaya dengan yang miskin, antara si minoritas dengan mayoritas. Nah, kekuatan politik yang dibangun dengan landasan hukum yang benar, ya, dengan landasan sama di mata rakyat, sama di mata hukum, sama di mata Tuhan, maka ini menjadi acuan politik yang sehat, demokrasi yang sejati, ya, yang bisa nanti lebih berkembang lagi. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa dirasakan oleh kita semuanya. Maka sekali lagi sangat jauh sekali. Kalau saya sempat melakukan survei, bukan survei, pengecekan gitu. Ngecek masing-masing akun-akun YouTube yang sudah jutaan subscribernya, kemudian akun-akun YouTube yang ratusan ribu gitu.
mereka belum berani melakukan survei publik di komunitas mereka gitu ya. Padahal mereka misalnya nih ada akun YouTube yang setiap hari baik-baikin Ganjar, setiap hari dukung Ganjar, 24 jam hampir gitu. Tetapi mereka tidak berani untuk melakukan survei siapa presiden pilihan kalian. Kenapa? Karena meskipun mereka itu penontonnya dari teman-teman Ahok lah ya, teman-teman Ganjar atau teman-teman Prabowo, tetapi giliran nanti kemudian mereka melakukan survei siapa presiden pilihan Anda 2024, taruhlah Anies di paling bawah misalnya nomor 3, Ganjar taruh paling atas nih, karena YouTube fanbase-nya Ganjar misalnya, kemudian nomor 2-nya taruh Prabowo Subianto, maka Anda akan melihat satu keajaiban yang tidak akan pernah terlihat sebelumnya, bahwa sudah dapat dipastikan Anies Baswedan menang. Mau 1 putaran, 2 putaran tetap akan menang gitu kan. Makanya takut tuh. Takut kejadian kayak ILC gitu. ILC, Indonesian Lawyers Club ya. Sebuah tayangan stasiun televisi yang kemudian juga aktif di media YouTube melakukan survei publik. Siapa calon presiden pilihan kalian? Dan tidak terkejar dan tidak terbendung Anies Rashid Baswedan yang dipilih oleh rakyat Indonesia. 1 putaran gitu, 1 putaran. Dan ini yang bikin orang-orang panik gitu. Mau yang istana, mau yang kementerian, mau yang penguasa dan oligarki, mau yang asing yang mungkin sudah terlalu begini sama pemerintah sebelumnya gitu. Mereka semuanya khawatir, mereka semuanya deg-degan, takut kalah karena melihat fakta di lapangan bahwa Anies Rashid Baswedan ini sampai saat ini belum bisa dibendung. Dan kita lihat survei yang dilakukan Iwan Fals misalnya. Ini Iwan Fals kita tahu sebagai kemarin gitu kan sangat katakanlah bahasa kasarnya dukung Jokowi 2014-2019. Tetapi giliran hari kemarin gitu, belum ada sebulanan, Iwan Fals melakukan survei ya di akun Twitternya gitu, di akun Twitter. Siapa capres pilihan kalian? Sekali lagi Anies Rashid Baswedan yang keluar sebagai pemenang dan tidak terkejar. Karena suara Ganjar baik Ganjar maupun Prabowo Subianto itu di bawah rata-rata, di bawah 30%. Nah, ini sangat luar biasa dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keinginan rakyat Indonesia untuk mendapatkan perubahan gitu kan. Karena jangan kemudian kalian punya keyakinan dengan BLT yang ditransfer triliunan gitu kan. Setiap misalnya 3 bulan, 6 bulan sekali kepada warga gitu. Kemudian kalian merasa yakin bahwa kalian sudah menanam modal sosial. Tidak. Karena sejak SBY juga PKH itu udah ada namanya BLT gitu. Seperti itu. Jadi apa perubahan yang kalian lakukan? Apa capaian yang selain infrastruktur itu siapapun bisa. Jangankan presiden kadang-kadang datang udah tinggal resmikan doang gitu kan. Tapi itu kinerjanya kadang-kadang kinerjanya pengusaha gitu kan. Pekerja investor gitu. Investor yang mengerjakan negara yang ambil bagian ya untuk selfie gitu. Bupati ya, kemudian Pokmas di desa-desa itu jauh lebih tahu gitu timbang presiden Indonesia untuk membangun aspal yang bagus atau aspal yang mungkin nanti 50% uangnya melayang entah kemana gitu. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita berpikir positif untuk menjemput perubahan yang kita inginkan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa dirasakan setelah kita memastikan bahwa Anies Rashid Baswedan menang Pilpres 2024 yang akan datang. Selamat beraktivitas, salam perubahan, salam damai untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.